Hai guys, aku sekarang lagi ada di toko gordeng. Oke, kayak gini tempatnya. Di sini ada banyak banget pilihan-pilihannya, dan aku tahu tempat ini karena ini biasanya mereka serve untuk project-project hotel. Jadi untuk project-project kayak aku, mereka seneng gitu. Tapi aku nggak tahu kalau misalkan hanya untuk satuan gitu, yang rumah cuman sedikit gitu, kayaknya aku nggak terlalu paham ya. Cuman biasanya yang datang ke sini tuh khusus untuk kontraktor interior designer kayak aku gitu kan, dan berdengan perkartenan. Dan aku lagi cari fitras kayak gini-gini, tapi PR-nya itu adalah aku cari yang project aku kali ini budgetnya sangat-sangat minim. Gimana caranya dengan budget yang seadanya aku masih bisa kerjakan dengan baik tanpa harus kelirahan. Terus aku lagi coba nego dengan tokonya supaya bisa dapat sesuai dengan budget yang aku udah tentuin gitu. Kalau bisa lebih murah supaya klien aku happy. Jadi kualitasnya, realnya dan sebagainya itu sangat kuat dan sangat bagus. Itu yang aku suka. Aku akhirnya pilih warnanya yang aku cari yang lebar besar. Jadi kalau misalkan kalian pilih lebar harganya misalkan sama-sama murah, kalian harus make sure lebarnya itu lebar kecil atau lebar besar, karena dari situ itu yang akan bisa mempengaruhi budget kalian nanti gitu. Jadi aku akan pilih mostly yang pertama aku tanya pasti yang diskonnya dulu. Yang kedua yang aku tanya yang lebarnya besar atau tidak gitu. Dan yang ketiga yang aku cek sesuai dengan kebutuhan, kayak misalkan case yang aku ini jendelanya tidak kita ganti, itu masih old style karena supaya budgetnya minim gitu kan, budgetnya cukup. Jadi aku cari vitras yang agak tebal supaya bisa mengcover tampak jendela dari dalam. Jadi aku pilihnya yang agak-agak seperti ini. Ini kan agak padat nih ininya, tekstur si kainnya itu gitu. Jadi yang kayak gini-gini nanti setelah ditekuk-tekuk kan lebih padat lagi gitu, lebih nggak kelihatan gitu kan, lebih ketutup lagi. Tapi ini cahaya tetap masuk karena jendelanya itu nggak terlalu banyak. Jadi mostly aku akan cari yang warnanya putih, karena putih itu dia refleksi cahayanya, pantulannya, jadi akan lebih banyak cahaya yang masuk gitu. Kalau misalkan kalian rumahnya yang jendelanya besar-besar, nah itu bolehlah di reduce dengan warna-warna misalkan yang warna-warna off-white, atau misalkan agak-agak ke warna-warna krem dan sebagainya, itu fine gitu. Tapi aku sih mostly aku akan pilih warna-warna yang terang supaya lebih cerah gitu, cahaya yang masuk lebih brighter gitu. Karena nanti kan dengan sendirinya kalau warna putih setahun, 2 tahun, 3 tahun ya pas berubah warna jadi agak abu-abu sedikit gitu. Agak-agak krem. Apalagi kayak aku sih pribadi, kalau yang namanya di rumah pasti cuci kain kayak kurti itu pasti yang akan cucinya itu yang tahun sekali gitu kan. Kalau mau lebaran aja biasanya gitu guys. Kayak pengap juga ya, tapi but it's okay lah. Aku pakai lagi masker ya, sorry ya, karena ini lagi PSBB kedua. Kayak dengan pilihan aku sebanyak ini kita kerjain, dan aku akan pilihnya yang seperti ini warnanya, karena ini konsepnya klasik American gitu kan, American style klasik. Jadi aku akan pilihnya warnanya yang lebih ke tanah. Jadi aku hindari warna-warna yang lebih ke abu, ke coklat tua, ke hitam. Aku larikan ke coklatnya agak-agak tanah, coklat soft yang masih ada tekstur orange, merah dan sebagainya gitu. Itu masih lebih oke. Tapi bukan berarti harus merah ya, cuman hanya sedikit gitu. Jadi arahnya ke warna-warna hangat gitu. Hindarin warna-warna ke arah abu, ke arah hitam gitu, supaya sesuai dengan tema si rumah itu gitu. Jadi ada banyak sekali beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menyesuaikan dengan nyawanya si rumah gitu kan, dengan nuansa yang kita sedang bangun di sana gitu. Jadi semuanya harus sesuai guys, jangan sampai
kalian pilih yang interior. Kalau misalkan mau yang klasik ada juga sih yang tabrakan sekarang ini, sementara ini so far gitu, cuman aku pasti akan cari yang lebih aman, lebih safety gitu. Karena tetap warna-warna itu dia sangat berperan penting untuk kan gaya dan style yang sedang kita bangun terhadap rumah itu sendiri gitu. So itu trik and tips dari aku. Nanti kalian kalau mau ada yang bertanya, tanya di bawah ya. Apa sih kendala-kendala yang akan ada gitu kan. Kalau yang tadi soal curtain, soal pergordengan, ya kendalanya cuma satu, kalau misalkan kita sesuai harus budget, kita harus try on it. Kalau misalkan bisa kita pilihkan warna cocok yang bagus, kan tidak harus mahal, semuanya kita masih bisa aplikasikan sesuai dengan budget dan sesuai dengan tempatnya. Di situ kita harus belajar soal warna, soal tekstur, soal banyak hal ya. Dan apa yang aku share di sini bisa membantu kalian untuk meredesign mungkin rumah kalian, kantor kalian, ataupun tempat-tempat yang kalian mau perbaiki, mau renovate gitu. Oke, see you, bye, sampai ketemu, dadah, bye.